Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Di sini kami ingin mempresentasikan yaitu tentang case method kami dari kelompok 3, yaitu tentang optimalisasi operasi generator paralel pada sistem tenaga listrik untuk meningkatkan efisiensi dan reliabilitas. Yang disusun oleh saya sendiri yaitu Wana Felix Tasawid dan teman saya Francisco Saragi dan Aidil Farhansyah Damani. Oke, latar belakang. Generator paralel adalah teknik di mana dua atau lebih generator dioperasikan bersama untuk menyuplai beban listrik yang sama. Penggunaan generator paralel sering ditemui pada sistem kelistrikan di industri besar, pusat data, rumah sakit, dan pembangkit listrik. Salah satu keunggulan utama dari pengoperasian generator paralel adalah kemampuannya untuk meningkatkan reliabilitas sistem, memperpanjang umur mesin generator, dan memastikan suplai daya tetap stabil dalam operasi. Bahkan saat salah satu generator perlu dimatikan untuk pemeliharaan. Selanjutnya, masalah dan tujuan. Masalah utama yaitu PT Energi Cahaya mengoperasikan dua generator dengan kapasitas masing-masing 8 MW dan 12 MW dan digunakan untuk memasuk beban listrik pabrik manufaktur sebesar 10 MW. Meskipun kapasitas total dari dua generator ini cukup untuk menyuplai beban, terjadi ketidakseimbangan beban, di mana salah satu generator bekerja mendekati kapasitas maksimumnya, sementara generator lain hanya beroperasi pada sebagian kecil kapasitasnya. Selain masalah ketidakseimbangan beban, perusahaan juga menghadapi gangguan saat salah satu generator dimatikan untuk pemeliharaan. Selama proses ini, flicker atau gangguan pada beban sering terjadi, menyebabkan ketidakstabilan operasi pabrik. Masalah ini menurunkan keandalan suplai listrik yang sangat kritis bagi pabrik. Tujuan dari analisis ini adalah mengidentifikasi solusi optimal untuk operasi generator paralel pada PT Energi Cahaya agar beban listrik dapat dibagi secara merata antara kedua generator. Yang kedua yaitu gangguan sinkronisasi dapat diminimalkan terutama selama pemeliharaan. Yang ketiga, efisiensi energi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan operasi generator. Yang keempat yaitu reliabilitas suplai daya meningkat untuk menghindari gangguan operasi pabrik. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Francisco Saragi. Berikutnya untuk analisis masalah sinkronisasi generator. Sinkronisasi adalah proses menyelaraskan tegangan, frekuensi, dan fase antara dua atau lebih generator yang beroperasi bersama. Jika generator tidak disinkronkan dengan benar, maka mereka bisa mengalami tegangan balik dan atau ketidakstabilan daya yang dapat merusak sistem. Ketidakseimbangan. Saat ini beban tidak terbagi merata di antara kedua generator. Generator yang lebih kecil sering bekerja mendekati kapasitas maksimalnya, sementara generator yang lebih besar kurang dimanfaatkan. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan efisiensi rendah dan mempercepat keausan pada generator yang lebih banyak terbebani. Pemeliharaan generator. Saat salah satu generator dimatikan untuk pemeliharaan, terjadi flicker atau gangguan pada sistem beban yang berdampak negatif pada kelangsungan operasional pabrik. Solusi untuk generator. Sinkronisasi otomatis. Implementasi sistem sinkronisasi otomatis yang menggunakan teknologi Advanced Synchronizing Relay atau Automatic Synchronizer untuk menyelaraskan tegangan, frekuensi, dan fase antara generator secara otomatis. Sistem ini akan meminimalkan kesalahan operator dan memastikan bahwa generator selalu tersinkron dengan baik sebelum disambungkan ke jaringan. Cara kerja, pemantauan parameter utama, penyesuaian parameter,
pengaktifan pemutus sirkuit atau sirkuit breaker. Pembagian beban otomatis atau load sharing controller. Penerapan load sharing controller yang mampu membagi beban secara otomatis berdasarkan kapasitas masing-masing generator. Sistem ini memastikan pembagian beban yang seimbang sehingga tidak ada generator yang bekerja melebihi kapasitasnya. Load sharing controller akan memonitor arus dan daya yang disuplai oleh setiap generator dan melakukan penyesuaian otomatis untuk menjaga keseimbangan beban. Peran load sharing controller, pembagian beban proporsional, pencegahan overload, kestabilan sistem. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya, Aidil. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun penggunaan teknologi SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Sistem SCADA dapat digunakan untuk monitor dan mengontrol operasi generator secara real-time. Sistem ini akan memberikan data yang terus diperbarui mengenai status operasi generator, sehingga operator dapat dengan mudah memantau kinerja dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Adapun peran SCADA dalam operasi paralel generator, yaitu pemantauan real-time, kontrol jarak jauh, deteksi gangguan data, dan pencatatan data atau data logging. Dan manajemen pemeliharaan yang lebih baik. Untuk menghindari gangguan saat pemeliharaan generator, perlu dirancang jadwal pemeliharaan yang memanfaatkan periode beban rendah. Selain itu, generator dapat disinkron ulang secara otomatis setelah pemeliharaan untuk memastikan transisi yang mulus tanpa flicker atau gangguan daya. Walaupun dampak ketidakseimbangan beban, peningkatan wear and tear, overheating, dan biaya pemeliharaan tinggi. Kemudian, cara menghindari ketidakseimbangan beban: penggunaan load sharing controller, perawatan berkala, analisa beban harian. Oke, terima kasih teman. Saya akan melanjutkannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara rinci yaitu cara kerja sinkronisasi otomatis. Yaitu yang pertama, pemantauan parameter utama. Nah, di sistem sinkronisasi otomatis, memantau tegangan, frekuensi, dan sudut fase dari generator yang akan disinkronkan ke sistem busbar. Itu yang kedua, penyesuaian parameter. Jika ada perbedaan antara tegangan atau frekuensi, sistem otomatis melakukan penyesuaian pada governor atau untuk frekuensi atau automatic voltage regulator atau AVR untuk tegangan. 3. Pengaktifan pemutus sirkuit atau sirkuit breaker. Setelah tegangan, frekuensi, dan fase sudah sama atau berada dalam toleransi yang diterima, sistem akan mengaktifkan pemutus sirkuit untuk menyambungkan generator busbar. Komponen utama dalam sistem sinkronisasi otomatis yaitu yang pertama, automatic synchronous, yaitu perangkat utama yang mengatur sinkronisasi antara generator dengan sistem jaringan. Alat ini berfungsi untuk mengontrol tegangan, frekuensi, dan fase sebelum generator disambungkan. Voltage regulator AVR atau AVR
mengontrol tegangan keluaran generator untuk menyamakan tegangan dengan busbar. Governal control itu mengatur kecepatan rotor generator agar frekuensi generator sesuai dengan frekuensi busbar. Itu baru sinkronoskop, itu alat yang digunakan untuk memantau dan mengindikasikan kapan kedua generator memiliki frekuensi dan fase yang sama. Terakhir yaitu sirkuit breaker, pemutus sirkuit yang menyambungkan atau memutuskan generator dari jaringan listrik berdasarkan interupsi sinkronizer. Oke, kita lanjut lagi ke bagian PPT di sini, yaitu kesimpulannya dalam pengoperasian generator paralel ada beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk mencapai efisiensi dan reliabilitas tinggi. Tantangan tersebut mencakup sinkronisasi yang tepat antara generator, pembagian beban yang seimbang, serta pemantauan dan pengendalian yang efektif. Implementasi sistem yang tepat seperti sinkronisasi otomatis, load sharing controller, dan teknologi SCADA memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Yang pertama itu sinkronisasi otomatis, load sharing controller, pemantauan dan kontrol SCADA dapat keseimbangan beban. Secara keseluruhan, optimalisasi operasi generator paralel memerlukan sinkronisasi otomatis yang akurat, pembagian beban yang seimbang, serta pemantauan dan pengendalian yang terpusat melalui sistem SCADA. Dengan mengimplementasikan teknologi-teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi energi, memperpanjang umur generator, mengurangi biaya operasional, dan memastikan reliabilitas suplai daya yang lebih tinggi. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.